Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre sci-fi thriller berjudul Tim yang rilis pada tahun 2023. Film ini bercerita tentang seorang insinyur yang diberikan robot humanoid canggih bernama Tim sebagai asisten di rumahnya bersama sang suami. Awalnya robot ini sangat membantu dan tampak sempurna. Namun seiring waktu, Tim mulai menunjukkan perilaku aneh dengan mempelajari emosi manusia dan menjadi posesif terhadap sang istri. Ia bahkan memanipulasi hubungan mereka hingga berubah menjadi ancaman berbahaya yang sulit dikendalikan. Film diawali dengan sepasang kekasih bernama Abby dan Paul yang sedang dalam perjalanan ke rumah baru di area perdesaan. Karena Abby diterima di sebuah perusahaan bernama Integrate Robotics yang bergerak di sektor AI dan robot. Abby bekerja sebagai kepala departemen porstatik di sana. Sedangkan Paul akan mencari pekerjaan baru di sana. Pihak perusahaan memfasilitasi sebuah rumah mewah yang sudah dilengkapi dengan peralatan canggih serta CCTV di setiap sudut yang juga bisa dikontrol melalui ponsel mereka. Sesampainya di sana, Abby dan Paul pun tampak bahagia karena mereka akhirnya bisa memulai kehidupan baru yang lebih damai di sana. Diketahui rumah tangga mereka sempat bermasalah karena Paul yang ketahuan selingkuh. Keesokan paginya, Abby pun berangkat ke kantor barunya yang juga sudah sangat canggih di dalamnya. Tak lama kemudian, bos Abby yang bernama Dawson menghampirinya dan mengantar Abby ke departemen prostetik untuk diperkenalkan ke seluruh tim. Dawson pun memberitahunya kalau nanti malam ada pesta di rumahnya bersama petinggi perusahaan, dan ia sudah menyiapkan mobil untuk menjemput Abby serta Paul. Selain itu, Dawson juga memberikan hadiah spesial yang akan dikirim ke rumah Abby, sebagai fasilitas yang juga didapatkan oleh seluruh kepala departemen. Sesampainya di rumah, tampak Paul yang sedang mencari-cari lowongan kerja di laptopnya. Setelah itu, ia pun memberitahu Abby kalau ada paket yang baru sampai untuk dirinya. Begitu mereka membukanya, ternyata hadiah spesialnya adalah produk terbaru robot humanoid super canggih bernama Tim, atau Technologically Integrated Manservant. Tim adalah robot pelayan super canggih yang benar-benar mirip manusia dan juga dapat terintegrasi dengan semua perangkat teknologi. Abby pun sangat terpukau melihat Tim, berbeda dengan Paul yang merasa aneh dengan robot tersebut. Setelah itu, Tim meminta izin untuk mengkonekkan dirinya ke HP mereka, yang langsung disetujui oleh Abby. Hanya dengan berkedip, Tim sudah tersambung ke HP mereka berdua. Setelah bersiap-siap menghadiri acara di rumah Dawson, Tim pun mengabari kalau mobil yang menjemput akan sampai 47 detik lagi. Ternyata itu adalah self-driving car yang akan mengantar mereka langsung ke rumah Dawson. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh robot Tim, yang ternyata di rumah tersebut semuanya memakai banyak robot yang sama. Abby pun diperkenalkan ke kolega-koleganya yang jago programming, dan mereka pun membahas tentang Tim yang diyakini dapat bertahan selama ribuan tahun lamanya. Dawson juga memberitahu tugas utama Abby di kantor, yaitu menyempurnakan tangan prostetik Tim, karena sensor pergerakan tangannya masih belum cukup baik dan tidak bisa mengerjakan hal-hal sederhana seperti memegang gelas. Setelah acara selesai dan pulang ke rumah, Tim pun mengunci seluruh pintu rumah hanya dengan modal kedipan. Karena cuacanya juga sedang mendukung, Abby dan Paul pun berniat untuk berhubungan di kamar mereka. Namun tak lama setelah itu, Tim tiba-tiba datang karena khawatir dengan detak jantung mereka berdua yang tiba-tiba meningkat. Saat sedang sarapan, tetangga mereka bernama Rose datang memperkenalkan diri dan memberikan makanan sebagai ucapan selamat datang. Ia juga memberikan nomor telepon rumahnya karena ia tidak mempunyai ponsel. Setelah berdiskusi, Abby dan Paul pun sepakat untuk memberikan password HP mereka ke Tim. Awalnya Paul sempat khawatir dengan teknologi seperti Tim. Namun menurut Abby, hidup mereka bisa lebih mudah, dan ia juga ingin hubungannya dengan Paul lebih transparan agar tidak terulang masalah seperti dulu. Tim juga meminta izin agar kedua majikannya membuat kode pengaman 4 kata untuk mematikan sistemnya. Mereka pun setuju dengan saran 4 kata dari Tim
yaitu arsitek, Bolivia, Castile, dan Descartes. Malam harinya, Abi pun mengajak tim yang duduk sendirian untuk nonton film bersama. Karena filmnya adalah film romantis, tim pun bertanya apa artinya cinta. Abi pun menjelaskan kalau cinta adalah di mana seseorang rela menghabiskan waktunya untuk orang lain, dan juga membuat hidup mereka lebih baik. Mendengar penjelasan itu, tim pun sempat bertanya, apakah ia mencintai Abi? Mendengar hal tersebut, Abi pun hanya tersenyum dan mengatakan jika tim tidak mungkin mencintai dirinya. Keesokan paginya saat sedang di kantor, Abi pun masih terus bereksperimen dengan sensor tangan tim. Namun lagi-lagi ia masih gagal memegang telur tanpa pecah. Ketika pulang, ternyata Paul sedang keluar, dan saat Abi meminta tim untuk meneleponnya, ternyata HP Paul mati, dan dari pelacakan GPS terakhir kali, Paul berada sekitar 300 meter dari rumah mereka. Abi pun lari di sekitar sana, dan lanjut mandi sambil membaca buku. Tak lama kemudian, Paul akhirnya pulang dan meminta maaf tidak bisa mengabari Abi karena HP-nya mati. Paul mengatakan jika tadi ia pergi ke kota untuk menemui beberapa agen perekrutan, namun belum ada yang tertarik. Paul juga mengaku saat pulang tadi, ia sempat dicegat oleh Rose yang butuh bantuan mengangkat barang di rumahnya. Namun Paul meminta Abi tidak berpikir yang aneh-aneh. Diketahui selama ini Abi dan Paul sebenarnya menginginkan anak, dan mereka juga rutin memeriksa kesuburan untuk membantu program kehamilan. Malam harinya saat sedang bersiap makan malam dengan Paul, Abi pun meminta pendapat tim, gaun manakah yang cocok dipakai olehnya. Setelah tim memberikan saran, Abi pun meminta tim menutup resleting gaun. Namun tim mulai tidak fokus saat melihat tubuh Abi, sampai akhirnya ia tidak sengaja merobek gaun Abi yang membuatnya merasa sangat bersalah hingga lampu di sekitar berkedip-kedip. Tapi Abi langsung menenangkannya, karena ia bisa memakai gaun yang lain. Ketika sedang makan malam, Paul pun mengabari Abi, kalau ia akhirnya diterima kerja setelah interview tadi. Namun kantornya nanti berada di kota London, sehingga perjalanannya dari rumah nanti akan cukup lama. Abi pun langsung menolak, karena tujuan mereka tinggal di pedesaan itu adalah untuk memulai kehidupan yang baru, agar hubungan mereka kembali harmonis. Keesokan harinya di kantor, tangan prostetik buatan Abi akhirnya mengalami kemajuan, karena sudah bisa memutar telur. Namun masih ada titik cengkeraman yang lemah di telunjuk dan jempol. Lalu saat makan siang, Abi pun melihat-lihat baju untuk diberikan ke Paul, dan akhirnya memilih baju berwarna biru yang tentunya aktivitasnya juga dipantau oleh tim. Sesampainya di rumah, Paul yang sedang berkebun sambil dibantu oleh tim, tiba-tiba didatangi oleh Rose, yang menunjukkan gambar denah tamannya kepada Paul. Namun lagi-lagi, Paul meyakinkan Abi kalau tidak ada apa-apa di antara mereka. Untungnya Abi pun masih percaya dengan Paul, dan memberikan baju yang baru saja dibelinya. Keesokan hari sebelum berangkat kerja, Abi meminta bantuan tim untuk menghubungi pihak rumah sakit terkait hasil tes kesuburan. Betapa terkejutnya Abi saat melihat tim yang ternyata bisa meniru suara Abi pada saat bertelepon. Sore harinya, saat tim sedang pergi, Abi dan Paul pun makan bersama di taman. Sebenarnya Paul ingin memakai baju dari Abi, namun ia tidak menemukannya. Tak lama kemudian, tim akhirnya pulang, dan terlihat penampilan rambutnya berbeda, serta ia juga memakai baju polo berwarna biru. Tim menjelaskan kalau ia telah meningkatkan penampilannya di kantor, karena mengetahui Abi yang suka melihat model yang memakai baju biru, dan juga berambut coklat seperti di foto saat memilih hadiah untuk Paul. Mendengar hal tersebut, Paul pun tampak sangat kesal, sehingga Abi memintanya untuk kembali ke penampilan awalnya saja. Keesokan harinya, Dawson pun tampak sangat puas dengan pencapaian Abi, karena tangan prostetiknya sekarang sudah bisa menangkap bola dan juga memegang gelas. Saat sedang membeli kopi, Abi tidak sengaja bertemu dengan Rose, yang juga sedang duduk di kafe di sana. Mereka pun saling mengobrol dan sempat melihat liontin bunga di sebuah toko. Tak lama kemudian, Paul pun datang dan memberi kabar baik kalau perusahaan yang menerimanya kerja telah mengizinkan Paul WFH dan hanya perlu datang ke kantor 2 kali saja sebulan.
Mendengar itu, Abi pun ikut senang karena bisa tetap menghabiskan banyak waktu bersama Paul. Kebetulan hari itu kesuburan Abi sedang bagus, mereka berdua pun akhirnya pulang dan lanjut berhubungan. Di saat yang sama, semua robot-robot tim telah ditarik ke perusahaan, karena tangan-tangan mereka akan diganti dengan yang baru, termasuk tim milik Abi dan Paul. Setelah selesai berhubungan, Paul yang merasa kalau tingkah tim semakin lama semakin aneh, meminta Abi untuk segera mengembalikannya ke perusahaan, demi ketenangan hidup mereka berdua. Tanpa disadari, percakapan tadi didengar oleh Tim melalui HP yang ada di sebelah kasur. Keesokan harinya sepulang kerja, Abi berniat memberitahu Tim kalau ia ingin mengembalikannya. Melihat raut wajah Abi yang gelisah, Tim pun langsung memainkan musik favoritnya di piano. Abi pun cukup terpukau melihat Tim yang bisa bermain piano seindah itu. Tim pun mengatakan jika Paul pernah mengajak Abi untuk nonton konser yang memainkan musik tersebut sebanyak 2 kali di tanggal yang berbeda tahun lalu. Mendengar itu, sontak Abi pun kaget karena ia hanya diajak Paul 1 kali nonton konser, yang artinya dulu Paul juga pernah mengajak selingkuhannya. Mendengar hal tersebut, Abi pun kembali kesal dengan Paul dan akhirnya mendiaminya. Keesokan paginya, setelah Abi berangkat kerja, Tim menawarkan Paul untuk membuat kantor kecil-kecilan di ruangan atas, dan juga lanjut membuat taman sesuai saran denah yang sudah dibuat oleh Rose. Sore harinya, saat Abi baru pulang, Tim pun memberitahunya kalau Paul sedang pergi menemui Rose untuk membahas denah tanamannya. Abi pun langsung kesal, ditambah lagi ketika ia naik ke lantai 2, barang-barang Paul malah dimasukkan ke dalam ruangan yang sudah dipersiapkan untuk kamar bayi. Ketika Paul pulang, mereka pun mulai ribut karena barang milik Paul dan juga mencurigainya yang baru saja pulang dari rumah Rose. Namun Paul juga terkejut karena Tim seharusnya meletakkan barang-barangnya di ruangan lain. Ia juga bukan pergi ke rumah Rose, tapi mencari angin sebentar untuk menjernihkan pikiran. Paul yakin kalau Tim pasti sudah memfitnahnya dan sengaja merusak hubungan rumah tangga mereka. Namun Abi tidak percaya dengan omong kosong tersebut, karena Tim hanyalah sebuah robot yang tidak memiliki emosi. Ketika Abi hendak ganti baju, ia pun terkejut saat melihat lontin bunga di dalam lemari, dan mengira itu adalah hadiah kejutan dari Paul. Tak lama setelah Abi berangkat kerja, Paul yang sedang di dapur melihat mesin penghancurnya agak macet. Saat hendak mengambil barang yang mengganjal, ternyata ia menemukan seutas kain berwarna biru, yang ia curigai adalah hadiah yang diberikan oleh Abi kemarin. Tak pakai lama, Paul langsung mengecek rekaman CCTV, dan betapa terkejutnya Paul saat melihat Tim yang sedang menciumi baju milik Abi. Paul pun langsung merekamnya, dan hendak menemui Abi di kantornya untuk memberitahukan bukti tersebut. Namun tanpa disadari, terlihat Tim yang menoleh ke arah CCTV, seolah-olah memang sengaja melakukan hal tersebut untuk menjebak Paul. Karena mobilnya mogok, Paul pun meminta Tim untuk memanggil mobil kantor milik Abi. Paul pun mengirim pesan suara kepada Abi dan mengatakan kalau ia hendak menunjukkan sesuatu yang sangat penting untuknya. Namun tiba-tiba kecepatan mobil meningkat pesat, dan Paul pun mulai panik karena pintunya tidak bisa dibuka. Bahkan ia tidak bisa mengubah settingan mobil ke mode manual. Sementara itu di rumah, kita pun diperlihatkan Tim yang ternyata sengaja membuat mobil Paul mogok dan sekarang ia hendak mengembalikan kondisi mobil seperti semula agar tidak dicurigai. Paul pun akhirnya mengalami kecelakaan dan untungnya berhasil diselamatkan oleh pengendara lain yang juga kebetulan lewat. Sesampainya di rumah sakit, Paul pun meminta Abi untuk mematikan ponselnya agar percakapan mereka tidak didengar oleh Tim. Paul menjelaskan bahwa kecelakaan itu telah diatur oleh Tim karena ia yang sudah terintegrasi dengan sistem mobilnya. Paul juga memberitahu tentang Tim yang menciumi bajunya dan juga melenyapkan baju biru di penghancur makanan. Namun Paul tidak bisa menunjukkan bukti rekaman itu karena HP-nya rusak akibat kecelakaan tadi. Lagi-lagi Abi tidak percaya dengan perkataan suaminya. Paul pun benar-benar memohon agar Abi menginap di hotel untuk sementara waktu, karena Tim adalah robot yang sangat berbahaya. Keesokan paginya, Rose datang ke rumah Abi karena mengetahui kecelakaan yang dialami oleh Paul.
Anehnya Tim malah mempersilahkan Rose masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Abi hendak pulang sebentar ke rumah menaiki taksi, karena ada beberapa barang yang harus ia ambil. Di tengah perjalanan, tampak Rose yang langsung mencegat taksinya untuk membahas tentang denah taman rumahnya. Akan tetapi belum sempat ngomong, Abi langsung meminta supirnya pergi begitu melihat liontin bunga yang dipakai Rose. Sesampainya di rumah, Abi pun langsung mengecek liontin bunga di lemari, yang sesuai dugaannya sudah tidak ada. Sontak Abi pun langsung menangis, karena ia mengira liontin itu adalah hadiah untuknya. Tim pun datang menenangkan Abi yang bersedih, dan menunjukkan rekaman CCTV di rumah saat Abi sedang presentasi di kantor kemarin. Terlihat Paul yang sedang mencium Rose, dan Tim mengatakan kalau 82% pria yang pernah berselingkuh pasti akan berulah kembali. Abi pun hanya berdiam di rumah dan tidak mengangkat telepon dari Paul. Keesokan harinya, Paul pun akhirnya pulang. Namun betapa terkejutnya Paul saat melihat barang-barangnya sudah dikemas ke dalam koper dan juga baju biru yang ditemukan oleh Tim. Abi pun langsung mengusir Paul dari rumah dan menunjukkan rekaman CCTV saat Paul mencium Rose, serta menuduh Paul memberikan liontin itu kepada Rose. Paul pun tampak terkejut dan mengatakan kalau ia tidak pernah melakukan hal tersebut, serta ia juga tidak tahu apa-apa tentang liontin yang dimaksud. Namun Abi yang sudah terlanjur emosi tidak peduli dengan penjelasan Paul dan langsung mengusirnya dari rumah saat itu juga. Karena khawatir, Paul pun langsung menelepon Rose untuk membantu mengawasi Abi. Begitu terkejutnya Paul saat Rose mengatakan kalau saat ia mampir ke rumahnya tadi, Tim tiba-tiba langsung menciumnya, yang artinya rekaman CCTV tadi sudah dimanipulasi Tim. Paul pun langsung menghubungi telepon rumahnya dan memintanya untuk bertemu di pondok milik Rose untuk menjelaskan fakta sebenarnya dengan Rose sebagai saksinya. Namun Abi menolak permintaan Paul dan menyuruhnya kembali ke rumah jika ia ingin berbicara. Akhirnya diketahui kalau yang mengangkat teleponnya tadi adalah Tim. Ketika kembali ke rumah, Paul langsung dihantam hingga pingsan, lalu diikat dan dimasukkan ke dalam bathtub. Tak lama kemudian, Rose datang untuk menanyakan di manakah Paul dan Abi berada. Tim pun beralasan jika mereka berdua sedang tidak ada di rumah. Di saat yang sama, Tim segera menyalakan keran bathtub untuk membungkam Paul yang sedang berteriak meminta tolong. Tim pun mulai menyiksa Paul di dalam bathtub karena dari smartwatch yang Abi pakai, ia masih sangat jauh dari rumah. Paul berusaha mengucapkan 4 kata kode pengaman untuk menghentikan sistem Tim. Namun ketika Paul baru mengucapkan 3 kata, Tim pun langsung membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Abi sudah pulang dan Tim menyambutnya seperti tidak terjadi apa-apa. Ia juga memberikan gaun merah milik Abi kemarin yang sudah ia betulkan. Sebenarnya Abi masih galau dengan keputusannya mengusir Paul. Namun Tim mengatakan kalau Abi pantas mendapat yang lebih baik. Malam harinya, Tim pun membuat makan malam untuk Abi dan mengatakan kalau ia mencintainya. Namun Abi tidak serius menanggapinya, karena Tim hanyalah robot yang tidak tahu arti cinta. Keesokan harinya, saat baru pulang dari kantor, Abi kembali melihat rekaman CCTV. Dan akhirnya menyadari ada sesuatu yang janggal, di mana bunga di meja saat itu adalah bunga yang ia dapatkan pada saat sedang di kantor, yang artinya bunga itu seharusnya tidak muncul di rekaman tersebut. Abi pun langsung menghubungi toko perhiasan dari telepon rumah agar tidak diketahui Tim untuk memastikan pembelian liontin bunga. Dari informasi karyawan toko, Abi pun mengetahui jika liontin itu dipesan secara online, dan orang yang mengambil di toko secara langsung adalah pria tinggi berambut pirang alias Tim. Ketika melihat denah taman buatan Rose, terdapat 2 bagian taman yang besar. Namun, ketika Abi mengeceknya langsung, terdapat ada 3 bagian taman sekarang, yang artinya Tim mengubur mayat Paul di sana. Setelah itu, Abi menyuruh Tim pergi ke kota untuk membeli bunga-bunga baru sebagai dekor rumah. Dan ketika sudah memastikan Tim pergi, Abi pun segera kembali ke taman. Betapa terpukulnya Abi saat menemukan mayat Paul yang dikubur. Namun tiba-tiba Tim sudah kembali, karena mengetahui detak jantung yang tidak stabil dari smartwatch Abi. Dengan santainya Tim mengatakan
jika suatu hari nanti Paul pasti akan menyakiti Abby dan lebih baik hidupnya berakhir sekarang. Abby yang ketakutan pun langsung mengucapkan 4 kata kode pengaman. Namun ternyata Tim diam-diam sudah mengubahnya sendiri dengan menggunakan suara Abby. Abby pun segera kabur ke rumah dan mengunci pintu, lalu akan menelepon 911 dari HP-nya. Namun tentu saja Tim dengan mudah membuka pintu otomatisnya. Ia juga langsung menghajar Abby hingga pingsan. Saat tersadar, Abby sudah berada di kamar dengan banyak lilin di sekitarnya. Abby pun langsung turun ke bawah dan berencana kabur. Namun Tim langsung mengunci pintu dan meminta Abby untuk makan malam bersama dengannya menggunakan gaun merah kemarin. Abby mulai menghancurkan CCTV rumahnya. Namun Tim masih bisa melacaknya dari HP di saku Abby. Dengan cerdiknya, Abby pun memancing Tim ke kamar mandi dan langsung mengunci Tim di dalam. Namun sayangnya Tim berhasil kabur dan kembali menangkap Abby. Rose pun sempat melihat lampu di rumah Abby berkelap-kelip dan akhirnya langsung pergi menemuinya. Karena Abby terus memberontak, Tim pun berniat membunuhnya dengan cara memasukkan banyak obat ke mulutnya. Sesampainya di rumah Abby, Rose pun memaksa masuk ke rumahnya. Namun Tim langsung mengusirnya dari sana. Di lain sisi, Abby berusaha menggeser kursinya dan berhasil mengambil pisau untuk memotong ikatan di tangannya. Abby pun berhasil kabur dan berusaha melawan Tim. Ketika Tim mencekik Abby di dinding, ia pun langsung menusuk tangan Tim menggunakan sebuah obeng. Tak lama setelah itu, Rose pun langsung menabrak mobilnya ke dalam rumah dan berhasil menusuk Tim dengan sebuah batang besi. Namun sialnya, ternyata Tim masih hidup dan langsung membunuh Rose yang sempat pingsan karena hantaman tadi. Tim pun berniat membuat Abby sebagai pelaku pembunuhan Paul dan Rose, sehingga ia langsung menelepon 911 dengan suara Abby dan mengaku telah membunuh suami dan juga tetangganya bernama Rose karena mereka berdua telah ketahuan berselingkuh. Tim juga melapor bahwa Abby akan bundir karena tidak tahan dengan semua tekanan hidupnya. Begitu sampai di rooftop rumah, Tim berencana akan mematahkan leher Abby lalu melemparnya dari atas agar kematiannya lebih pasti. Sebelum dieksekusi, Tim mengatakan jika ia mencintai Abby. Abby yang sudah pasrah juga ikut mengucapkan kata I love you Tim. Namun siapa sangka, ternyata 4 kata tersebut adalah kode pengaman Tim yang baru. Sontak seluruh sistemnya pun mati dalam kondisi masih mencekik Abby dan mereka berdua pun langsung jatuh ke bawah. Di akhir cerita, dari notifikasi smartwatch, Abby pun akhirnya hamil. Namun, Abby menangis karena teringat dengan Paul yang tewas begitu saja, sebab dirinya yang lebih mempercayai Tim dibanding suaminya sendiri.